saya di channel saya Gurindo Abad 21. Kali ini saya akan membagi sedikit tips sederhana yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menghadapi, mempersiapkan diri mengikuti ujian profesi guru atau yang biasa kita sebut UP. Baik bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian ulang, maupun untuk teman-teman yang pada tahun 2021 ini sebagai peserta PPG yang akhirnya nanti pasti mengikuti ujian UP. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu teman-teman, saya langsung saja membahas beberapa tips yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah komitmen. Maksud dari komitmen ini adalah kita harus tanamkan di dalam hati maupun pikiran kita bahwa saya harus lulus. Kalau kita hanya sekedar mengikuti saja ujian UP ini tanpa sebuah komitmen yang kuat, saya yakin bahwa kita tidak akan lulus. Karena itu teman-teman, poin yang pertama dulu adalah komitmen. Yang kedua adalah optimis. Optimis ini berkaitan dengan komitmen. Kita optimis, percaya diri bahwa kita tidak kalah saing dengan teman-teman peserta ujian profesi yang lainnya. Kita yakin bahwa kita sama-sama mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka. Jangan pernah merasa kecil di antara teman-teman yang lain. Kita harus yakin bahwa kita mampu bersaing pada saat ujian nanti. Baik, yang berikut adalah belajar. Belajar dari berbagai macam sumber. Kalau pengalaman saya dulu pada tahun 2020, saya betul-betul belajar dari materi-materi atau latihan soal yang diberikan oleh admin pada saat itu. Ada beberapa jenis soal yang dikasih sama admin, terutama soal-soal tahun sebelumnya. Saya betul-betul belajar dari soal-soal yang dikasih, dan syukur bahwa kurang lebih belasan soal itu keluar pada saat ujian UP Desember tahun 2020. Karena itu, saya menganjurkan kepada teman-teman, bukalah soal-soal tahun sebelumnya, tahun 2018, 2019, maupun pada tahun 2020 kalau memang ada. Tidak mungkin tidak ada yang keluar dari soal-soal itu. Yang berikut, pelajar berkaitan dengan kompetensi kita. Itu harus kita punya persiapan yang matang berkaitan dengan kompetensi kita. Nah, itu persiapan-persiapan sebelum kita mengikuti ujian. Nah, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan pada saat kita sedang mengikuti ujian? Pada saat mengerjakan atau mau mengerjakan soal UP. Yang pertama, kita harus rileks. Kalau sebelum mengerjakan soal, Anda sudah mempengaruhi diri Anda, pikiran Anda dengan pikiran negatif bahwa soal UP itu sulit-sulit, maka saya yakin juga Anda tidak akan mampu mengerjakan soal UP. Karena itu, tanamkan pikiran positif di dalam pikiran kita, di dalam diri Anda, bahwa soal UP itu adalah soal yang mampu saya kerjakan. Baik, yang berikut
tips yang betul-betul mujarab yang saya pernah praktekkan pada saat mengikuti pretest tahun 2018, ya kalau tidak salah, adalah kerjakan soal yang mudah. Anda jangan pernah menghabiskan waktu berkutat-kutat pada soal yang sangat sulit. Kerjakan soal yang mudah, karena soal-soal yang mudah akan membantu kita untuk bisa lulus pada tes UP. Pengalaman ini sering saya lakukan pada jenis-jenis tes yang lainnya, termasuk pada UP. Setelah mengerjakan soal-soal mudah, maka beralihlah pada soal yang Anda tinggalkan tadi. Ya. Karena berdasarkan pengalaman saya juga, banyak juga soal-soal mudah di ujian UP. Tetapi karena kita terlalu terlarut-larut di dalam soal yang sulit, maka kita akan kelewatan. Maka kita akan kehilangan momen pada soal-soal yang mudah. Dan akhirnya kita tidak lulus. Tips yang berikutnya adalah bacalah soal atau pertanyaan dan juga optionnya lebih dahulu. Nah, tips ini biasa diterapkan oleh teman-teman guru bahasa Indonesia maupun teman-teman guru bahasa Inggris. Namun bukan berarti teman-teman guru dari pelajaran lain tidak bisa menerapkan cara ini. Nah, kita rekamkan pertanyaan atau optionnya lebih dahulu, kemudian kita pergi ke teks. Sambil kita membaca teks, sambil mengingat atau sambil ingat pertanyaan yang sudah kita rekam di dalam otak kita. Nah, ketika kita sudah menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah kita rekamkan tadi di dalam pikiran kita, kita langsung menentukan jawabannya. Tips ini biasa digunakan untuk menghemat waktu. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Misalnya saja teks tersebut terdiri dari 6 paragraf, kita tidak perlu membacanya secara keseluruhan. Seandainya kita menemukan jawaban pada paragraf kedua atau ketiga. Ya. Nah, inilah tips atau cara yang biasa saya terapkan setiap menghadapi ujian. Nah, itulah tips-tips dari saya yang mungkin teman-teman bisa praktekkan pada ujian ulang pada tahun ini, tahun 2021, maupun pada teman-teman lainnya peserta PPG 2021 yang akan mengikuti ujian UP yang biasanya pada akhir tahun. Oke teman-teman, itulah tips singkat dari saya. Jangan lupa bahwa belajarlah dari kegagalan. The great teacher is your experience. Guru yang terbaik adalah pengalaman kita. Terima kasih. Salam guru hebat.